dalam pembelajaran kali ini. Kalian sudah tahu tepuk anak soleh? Sudah. Oke, kita tepuk anak soleh terlebih dahulu ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Islam sampai mati, orang tua dihormati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Islam, Islam, Oke, Ibu mau bertanya nih kepada kalian. Hari ini kita belajar tentang apa sih anak-anak? Sholat sunnah rawatib. Betul sekali, sholat sunnah rawatib. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita melalui media Semantul. Kalian dapat menjelaskan ketentuan sholat sunnah rawatib, menyebutkan bahwa sholat sunnah rawatib dan dapat mempraktekkan sholat sunnah rawatib. Oke, betul sekali. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah sebelum itu, apakah kalian tadi sudah sholat subuh? Sudah, pintar sekali. Apakah kalian pernah melihat orang yang sebelum melaksanakan sholat fardu itu melaksanakan sholat sunnah? Benar kan? Tapi itu jamaah atau sendiri-sendiri? Betul sekali, itu yang dinamakan sholat sunnah rawatib. Oke. Nah, untuk memulai pembelajaran kali ini, di sini kan ada Semantul, media pembelajaran Semantul tentang sholat sunnah rawatib. Siapa yang mau maju untuk mengamati ada apa saja sih di media ini? Siapa ya? Kamu mau maju? Sini. Ayo, diamati ya. Ada apa saja di sini? Ada pengertian sholat sunnah rawatib. Apa sih sholat sunnah rawatib? Itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat sunnah dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Terus ada juga ketentuan sholat sunnah rawatib. Ada 5 macam sholat sunnah rawatib. Terus ada apa saja? Lafadznya sholat sunnah rawatib dan juga hikmah sholat sunnah rawatib. Ya, udah tahu kan? Silakan duduk, tepuk tangan. Nah, tadi teman kalian kan sudah mengamati yang ada di Semantul. Di sini, di media Semantul ini ada pengertian sholat sunnah rawatib. Kalian sudah tahu sholat sunnah rawatib itu apa? Belum? Belum kan? Nah, sekarang Ibu jelaskan. Pengertian sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Jadi kalau kalian sholat zuhur, itu biasanya itu ada orang kan yang sholat 2 rakaat biasanya, ya enggak? Nah, maksudnya biasanya kan kita sholat terlebih dahulu sebelum sholat fardu kan? Nah, itu dinamakan sholat sunnah rawatib. Nah, hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah, jadi tidak wajib. Kalau sholat fardu hukumnya apa? Wajib. Nah, di sini juga ada ketentuan sholat sunnah rawatib. Ketentuan sholat sunnah rawatib yaitu yang pertama 2 rakaat setelah sholat zuhur. Jadi kalian boleh melaksanakan 2 rakaat sebelum zuhur. Terus juga ada 2 rakaat sesudah sholat zuhur lagi. Nah, tadi kan Ibu bilang ya 2 rakaat sebelum zuhur itu dinamakan sholat sunnah qobliyah. Qobliyah itu adalah sebelum sholat fardu. Kalau ba'diyah itu setelah sholat fardu. Paham semuanya? Nah, bagaimana sih niat sholat sunnah rawatib itu? Bagaimana ayo? Tahu nggak? Belum tahu? Siapa yang mau maju ke depan untuk membaca? Kamu? Mandi? Mandi? Ayo mandi ke depan. Baca sini. Ayo dibaca. Niat sholat sunnah rawatib. Usolli sunnatan subhi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Ayo dibaca bareng-bareng, ada temannya. Usolli sunnatan subhi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala.
sebelum subuh. Sholat subuh itu adalah niat atau lafaz sholat sunnah rawatib sebelum sholat subuh. Kalau niat sholat sesudah sholat rawatib 2 rakaat sesudah maghrib, ayo coba dibacakan. Usolli sunnatal maghribi raka'ataini ba'diyadal lillahi ta'ala. Jadi perhatikan, kalau sesudah itu ba'diyah, kalau sebelum qadiyah. Paham semuanya? Oke, terima kasih Mondi. Silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk Mondi. Nah, jadi ini ada pengertian, ada ketentuan, ada lafaz atau niat. Sudah paham semuanya? Dengan hikmah sholat sunnah rawatib. Siapa yang tahu sholat sunnah rawatib hikmahnya ada berapa? 5. Ada yang mau maju untuk baca? Siapa? Ayo lagi. Baca yang keras ya, biar temannya lihat apa kedengaran. Hikmah sholat sunnah rawatib. Yang pertama, menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu. 2. Dapat menghapus dosa yang kita lakukan. 3. Mencegah perbuatan yang buruk. 4. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Oke, dibaca bareng-bareng ya. Kelihatan semuanya? Kok kelihatan? Ayo bareng-bareng yang keras ya Mas ya. 1, 2, 3. Hikmah sholat sunnah rawatib. Yang pertama, menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu. 2. Dapat menghapus dosa yang kita lakukan. 3. Mencegah perbuatan yang buruk. 4. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, terima kasih.
dan mencegah perbuatan yang buruk. Jadi apa tuh untung nggak kalian mengerjakan salat sunat? Tapi kalian pernah melakukan apa enggak? Pernah? Kalau pernah tips dipertahankan. Kalau belum bisa dicoba, oke? Nah, tadi kan kalian udah belajar dan udah paham. Semangat belum? Oke, jadi materi hari ini sudah selesai. Ingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Tadi kalian belajar tentang salat sunat rawatib. Jangan lupa belajar di rumah. Biarpun nggak ada PR harus tetap belajar. Oke, siapa yang di sini belajar terus? Ya enggak. Ya, di bawah. Terus kalian review lagi di rumah nanti sama orang tua ya. Oke, nggak usah. Nah, jadi hari ini kalian belajar tentang salat sunat rawatib. Besok dilihat besok materi apa ya. Malamnya kamu harus belajar. Biar kalau diterangkan buku kamu sudah bisa. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Cukup sekian. Wassalamualaikum.